Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Baiklah, pada pagi ini kita kembali belajar tentang karakteristik lapisan bumi, sejarah perkembangan bumi, dan teori perkembangan bumi. Pastikan Anda benar-benar fokus untuk menyimak materi kita pada pagi ini, karena materi ini sangat penting dan akan masuk pada saat ujian. Nah, pertama, kita akan membahas tentang karakteristik lapisan bumi. Bumi, tempat tinggal kita, merupakan salah satu anggota tata surya dengan matahari sebagai pusatnya. Jarak bumi dengan matahari sekitar 150 juta kilometer dan memiliki suhu 4.500 derajat Celcius. Yang kedua, bumi diperkirakan telah terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu dan merupakan salah satunya planet yang dapat dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup, seperti kita, manusia. Selanjutnya, yang ketiga, bumi mempunyai satu satelit alami, yaitu bulan. 70,8% permukaan bumi diliputi air. Udara bumi terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% uap air, karbon dioksida, dan gas lainnya. Nah, selanjutnya yang keempat, lapisan bumi terdiri atas beberapa bagian, yaitu kerak bumi atau crust, selimut, mantel, dan inti core. Nah, jadi struktur bumi ini seperti yang Anda lihat gambarnya, di sebelah gambar bumi tersebut ada gambar telur. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi struktur bumi ini mirip dengan telur, yaitu kalau kita deskripsikan cangkang telur ini sebagai kerak atau disebut juga dengan crust. Lalu putih telur ini dapat kita sebut dengan selimut atau mantel, dan kuning telur sebagai intinya. Jadi sangat mirip kan komposisi atau jenis materialnya dengan bumi. Nah, baiklah Nanda, selanjutnya kita akan membahas tentang struktur bumi. Nah, ini yang Ibu coret ini. Yang pertama adalah kerak bumi, yaitu lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20-70 km. Penyusun kerak samudra yang utama adalah batuan basal, sedangkan batuan penyusun kerak benua yang utama adalah granit yang tidak sepadat dengan batuan basal. Yang kedua adalah mantel bumi. Ini adalah mantel bumi atau berwarna oranye ini ya. Terletak di antara kerak dan inti luar bumi. Mantel bumi merupakan batuan yang mengandung magnesium dan silikon. Suhu pada mantel bagian atas lebih kurang dari 1300 derajat Celcius sampai 1500 derajat Celcius. Dan suhu pada mantel bagian dalam lebih kurang dari 1500 derajat Celcius sampai 3000 derajat Celcius. Selanjutnya kita masuk kepada inti bumi. Nah, jadi inti bumi ini terdiri dari inti bumi bagian luar yang berwarna oranye dan inti bumi bagian dalam yang berwarna ungu ini ya. Nah, jadi inti bumi bagian luar merupakan salah satu bagian dalam bumi yang melampisi inti bumi bagian dalam. Inti bumi bagian luar mempunyai tebal 2250 km dan kedalaman antara 2.900 sampai 4.980 km. Inti bumi bagian luar terdiri atas besi dan nikel cair dengan suhu 3.900 derajat Celcius. Selanjutnya kita masuk ke inti dalam bumi. Ini adalah inti dalam bumi. Nah, inti bumi bagian dalam merupakan bagian bumi yang paling dalam atau dapat juga disebut dengan inti bumi. Inti bumi mempunyai tebal 1.200 km dan berdiameter 2.600 km. Inti bumi terdiri dari besi dan nikel. Terbentuk padat dengan temperatur dapat mencapai 4.800 derajat Celcius.
Nah, Ananda, selanjutnya, menurut dari sifat mekanik atau sifat dari material, bumi ini dapat dibagi menjadi lapisan-lapisan. Nah, jadi lapisannya itu sebagai berikut. Yang pertama adalah lapisan litosfer. Nah, litosfer ini, ini adalah gambar litosfer, yaitu adalah nih, yang terdiri dari dua ini, atau disebut juga dengan kerak bumi tadi. Nah, merupakan kulit terluar dari planet berbatu. Litosfer berasal dari bahasa Yunani, yaitu litos yang berarti berbatu, dan sphere berarti padat. Litosfer bumi ini meliputi kerak dan bagian teratas dari mantel bumi yang mengakibatkan kerasnya lapisan terluar dari planet bumi. Litosfer ditopang oleh astenosfer, yang merupakan bagian yang lebih lemah, lebih panas, dan lebih dalam dari mantel. Batas antara litosfer dan astenosfer, nih batasan litosfer dengan astenosfer, dibedakan dalam hal responnya terhadap tegangan. Litosfer tetap padat dalam jangka waktu geologis yang relatif lama dan berubah secara elastis karena retakan-retakan, sedangkan astenosfer berubah seperti cairan kental. Nah, selanjutnya, terdapat dua tipe litosfer, yaitu litosfer samudra yang berhubungan dengan kerak samudra dan berada di dasar samudra, litosfer benua yang berhubungan dengan kerak benua. Litosfer samudra memiliki ketebalan 50-100 km, sementara litosfer benua memiliki kedalaman 40-200 km. Kerak benua dibedakan dengan lapisan mantel atas karena keberadaan lapisan mohorofisit. Nah, selanjutnya lapisan kedua ini sudah lapisan litosfer tadi adalah lapisan astenosfer. Ini yang berwarna oranye ini ya. Lapisan astenosfer merupakan lapisan di bawah lempeng tektonik yang menjadi tempat bergeraknya lempeng benua. Ini. Selanjutnya, yang ketiga adalah mesosfer. Mesosfer adalah lapisan udara ketiga, di mana suhu atmosfer akan berkurang dengan pertambahan ketinggian hingga ke lapisan keempat, termosfer. Udara yang terdapat di sini akan mengakibatkan pergeseran berlaku dengan objek yang datang dari angkasa dan menghasilkan suhu yang tinggi. Kebanyakan meteor yang sampai ke bumi biasanya terbakar di lapisan ini. Nah, mesosfer ini terletak di antara 50 km dan 80-85 km dari permukaan bumi. Saat suhunya berkurang dari 290 Kelvin hingga 200 Kelvin, antara lapisan mesosfer dengan lapisan atmosfer terdapat lapisan perantara, yaitu mesopause. Nah, baiklah Nanda, selanjutnya kita akan membahas tentang proses pergerakan atau pergeseran benua di bumi. Jadi, yang pertama itu tentang teori kontraksi, kedua teori Laurasia dan Gondwana, yang ketiga teori apungan benua atau continental drift, selanjutnya yang keempat teori arus konveksi, 5 teori pergeseran dasar laut, dan yang terakhir atau keenam teori lempeng tektonik. Baiklah Nanda, untuk pertama kita akan membahas tentang teori kontraksi. Nah, teori kontraksi ini dikemukakan oleh René Descartes, di mana pada tahun 1596 sampai 1650, ia menjelaskan bahwa kerak bumi mengalami pengerutan karena terjadinya pendinginan di bagian dalam bumi akibat konduksi panas. Nah, inilah gambarnya ya. Pengerutan-pengerutan itu mengakibatkan bumi menjadi tidak rata. Karena itulah terjadinya gunung-gunung dan lembah-lembah. Teori ini tidak mendapat dukungan para ahli geologi. Daerah tanggul dasar samudra terdapat di tempat dua lempeng merenggang. Terbentuk tanggul itu akibat produk
vulkanisme yang bertumpuk sepanjang celah. Tanggul seperti itu terdapat di Lautan Atlantik memanjang dari dekat kutub utara sampai ke kutub selatan. Nah, dari kutub utara ini misalnya sampai ke kutub selatan. Ini akibat terjadinya pengkerutan ya. Mula-mulanya ya bersatu gitu. Lalu akibat mengalami pengkerutan dan pendinginan mengakibatkan pulau-pulau ini menjadi terpisah gitu. Nah, di daerah dua lempeng saling bertumpukan di daerah pertumpukan dua lempeng. Terjadi beberapa fenomena yaitu lempeng dasar samudra menunjam ke bawah lempeng benua. Yang kedua, terbentuk palu laut di tempat tumpukan itu. Yang ketiga, pembengkakan tepi lempeng benua yang merupakan deretan pegunungan. Nah, selanjutnya yaitu teori Laurasia dan Gondwana. Nah, ini adalah gambar dari teori Laurasia dan Gondwana. Nah, teori Laurasia dan Gondwana ini berawalnya dari Pangea ya. Nah, awalnya seorang ilmuwan bernama Antonius Nidar atau Pellegrini mengatakan bahwa benua-benua terutama Afrika dan Amerika Selatan merupakan benua yang pernah bersatu. Nih, antara Afrika dengan Amerika Selatan bersatu. Selanjutnya, Frank B. Taylor pada tahun 1910 mengatakan bahwa pada mulanya hanya terdapat dua benua di bumi, yaitu Laurasia dan Gondwana. Kedua benua tersebut kemudian bergerak secara perlahan ke arah ekuator sehingga terpecah-pecah membentuk benua-benua yang tampak sekarang. Amerika Selatan, Afrika, dan Australia dahulu menyatu dalam Gondwana. Nah, namun akibat terjadinya bergerak, akibat terjadinya penggerakan berlahan-lahan, Gondwana ini pecah menjadi Antartika, Afrika, Amerika Selatan, Australia, ini adalah Australia, lalu Pulau Irian, ini karena Indonesia tidak nampak ya, Selandia Baru, Selandia Baru, India, dan Madagaskar. Selanjutnya, sedangkan untuk Laurasia, ini dipecah menjadi Asia, Eropa, dan Amerika Utara. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah teori apungan benua atau continental drift, di mana teori ini dinyatakan oleh Alfred Wegener pada tahun 1912. Menurut Wegener, di permukaan bumi pada awalnya hanya terdapat sebuah benua besar yang disebut juga dengan Pangea. Ini adalah satuan dari beberapa benua ya yang dulunya bersatu, yang disebut juga dengan Pangea, atau serta sebutan samudra bernama Tethys. Benua tersebut kemudian bergeser secara perlahan-lahan ke arah ekuator dan barat mencapai posisi seperti sekarang. Nah, untuk Alfred Wegener ini, ia diungkapkan pertama kalinya di dalam bentuk buku pada tahun 1915 yang berjudul Die Entstehung der Kontinente und Ozean atau asal-usul benua dan lautan. Buku tersebut menimbulkan kontroversi besar di lingkungan ahli-ahli geologi. Kontroversi itu baru mereda tahun 60-an setelah teori apungan benua Wegener ini makin banyak mendapat penganut lingkungan dari ahli ilmu pengetahuan. Nah, adapun titik tolak teori tersebut, yang pertama adanya persamaan yang mencolok antara garis kontur pantai timur benua Amerika Utara dan Selatan dengan garis kontur pantai barat Eropa dan Afrika. Selanjutnya, yang kedua, daerah Greenland sekarang ini bergerak menjauhi daratan Eropa dengan kecepatan 36 meter
per tahun, sedangkan Kepulauan Madagaskar menjauhi Afrika Selatan dengan kecepatan 9 meter per tahun. Yang ketiga, adanya kegiatan seismik yang luar biasa di sepanjang patahan Andreas dekat pantai barat Amerika Serikat. Nah, selanjutnya yang keempat, teori arus konveksi. Tahukah Anda mengapa lempeng-lempeng di bumi dapat bergerak? Nah, jadi panas dari internal bumi akan bergerak ke atas. Gerakan ini akan menimbulkan arus konveksi. Hal inilah yang mengakibatkan bergeraknya lempeng. Arus ini akan membentuk simpul raksasa yang mengganti kerak dengan kerak baru. Keluarga larva dari punggung laut akan mendingin dan menghasilkan kerak samudra yang baru. Meski demikian, ukuran bumi tidak berubah. Oleh sebab itu, terbentuklah zona subduksi, di mana kerak lama dilipat ke bawah ke arah mantel. Nah, selanjutnya yang kelima adalah teori lempeng tektonik. Gerakan tektonik lempeng mampu menghasilkan lautan ketika dua lempeng saling berjauhan. Jika gerakan lempeng saling bertumbukan akan membentuk deretan pegunungan. Pergerakan lempeng menghasilkan 3 gerak berupa yang pertama, seperti yang Anda lihat adalah divergen. Nah, divergen ini penjelasannya, dua lempeng saling bergerak menjauh satu sama lain. Nah, seperti di gambar, ada dua panah yang saling menjauh. Contohnya adalah midocemic atau ridge dan zona retakan atau rifting. Nah, ini adalah gambar ilustrasi pergerakan lempeng divergen ya. Ingat aja divergen berarti dia menjauh. Selanjutnya, yang kedua adalah konvergen. Konvergen ini kebalikan dari divergen tadi, yaitu mendekat. Nah, seperti pada gambar ini ya, atau panah ini. Dua lempeng saling mendekat satu sama lain, di mana gaya yang bekerja pada gerak ini adalah gaya kompresional. Selanjutnya adalah transform. Transform ini adalah berlawanan. Pergerakan lempeng di mana lempeng bergerak saling berpapasan. Gerakan ini sejajar dan tidak tegak lurus, di mana menghasilkan sesar mendatas jenis strike slip fault. Contohnya adalah sesar San Andreas di Amerika Serikat. Berarti sudah kita ketahui Ananda, kalau divergen dia menjauh, konvergen mendekat, transform berarti ia berlawanan ya. Geografi, yaitu sejarah perkembangan bumi. Sejarah perkembangan bumi dibedakan oleh era. Era dibagi menjadi 4 bagian. Era yang pertama adalah era Prakambrium. Dalam era ini berawal 4,5 miliar tahun yang lalu dan merupakan awal pembentukan kerak bumi hingga menjadi atmosfer. Kehidupan pada era ini mulai berkembang dari organisme bersel tunggal. Contohnya adalah bakteri, dan fosil tertua yang berhasil ditemukan adalah Cyanobacteria. Yang kedua adalah era Paleozoik. Era ini dibagi ke dalam 6 periode, yaitu periode yang pertama adalah periode Kambrium. Periode ini dimulai 600 juta tahun yang lalu. Fosil yang banyak dijumpai adalah cacing, koral, moluska, arthropoda, dan alga. Yang kedua adalah periode Ordovisium. Periode ini dimulai 480 juta tahun yang lalu. Periode ini dicirikan oleh munculnya ikan tanpa rahang yang merupakan hewan bertulang belakang paling tua, yang contohnya adalah bintang laut. Yang ketiga adalah periode Silur. Periode ini dimulai 435 juta tahun yang lalu. Periode ini menjadi periode peralihan kehidupan dari air ke darat. Contoh tumbuhan pertama kali muncul adalah tumbuhan paku. Yang keempat adalah periode Devon. Periode ini dimulai 405 juta tahun yang lalu. Periode ini merupakan periode perkembangan besar-besaran jenis ikan dan tumbuhan darat. Hewan yang pertama kali muncul pada zaman ini adalah hewan amfibi seperti contohnya katak purba. Yang kelima adalah periode Karbon. Periode ini dimulai 345 juta tahun yang lalu. Pada periode ini banyak ditemukan ganggang dan lumut. Yang keenam adalah periode Perm. Periode ini dimulai 275 juta tahun yang lalu.
Periode ini ditandai dengan melimpahnya gagang dan reptil serta melelehnya lapisan glasier di belahan bumi. Mari kita lanjut ke era yang ketiga, yaitu era Mesozoik. Era Mesozoik dibagi ke dalam 3 periode. Periode yang pertama adalah periode Trias. Periode ini dimulai 225 juta tahun yang lalu. Periode ini ditandainya oleh munculnya dinosaurus dan reptilia yang berukuran sangat besar. Yang kedua adalah periode Jura. Periode ini dimulai 180 juta tahun yang lalu. Periode ini ditandai antara lain oleh adanya kekuasaan dinosaurus terhadap dunia. Pada periode ini ditandai oleh munculnya burung untuk pertama kali. Yang ketiga adalah periode Kreta atau yang biasa juga disebut zaman kapur. Periode ini dimulai 130 juta tahun yang lalu. Periode ini ditandai oleh berbagai macam tumbuhan berbunga-bunga yang semakin berlimpah. Era yang terakhir adalah era Cenozoik. Pada era ini dibagi menjadi 2 periode, yaitu yang pertama adalah periode Tersier. Dalam periode ini dibagi menjadi 5 epok. Epok yang pertama adalah epok Paleozen. Epok ini dimulai 65 juta tahun yang lalu dan ditandai oleh banyaknya hewan kecil mamalia. Dan yang kedua adalah epok Eosen. Epok ini dimulai 55 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini ditandai dengan banyaknya unta. Epok yang ketiga adalah epok Oligocene. Epok ini dimulai 40 juta tahun yang lalu. Epok ini ditandai dengan munculnya kera primitif dan berkembangnya berbagai binatang pengerat. Epok yang ketiga adalah epok Miocene, 12 juta tahun yang lalu. Epok ini ditandai dengan kemunculan kera di Asia dan Eropa. Epok yang terakhir adalah epok Pliocene. Epok ini dimulai 14 juta tahun yang lalu. Epok ini ditandai oleh kemiripan kehidupan laut yang ada pada saat sekarang, seperti yang kita lihat pada gambar sejarah bumi dalam siklus hidup ini. Dan periode yang kedua adalah periode Quarter. Pada periode ini dibagi menjadi 2 bagian epok. Epok yang pertama adalah epok Pleistocene, dimulai 1,75 juta tahun yang lalu. Epok ini ditandai dengan munculnya manusia purba, yaitu Homo erectus atau Pithecanthropus erectus. Dan epok yang terakhir adalah epok Holocene, dimulai 10.000 tahun yang lalu hingga sekarang dan ditandai dengan berkembangnya manusia modern. Sekian penjelasan. Baiklah Nanda, sekian ulasan materi kita pada pagi ini. Kalau ada yang kurang paham atau tidak mengerti, kita lanjut ke diskusi via grup saja ya. Kalau ada salah, Ibu minta maaf. Ibu tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Walidainaya fastabikal khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.